وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta kalam suci, pada episode kali ini dalam pembahasan metode pembacaan Al-Quran, yakni cara membaca Al-Quran. Ada 3 metode di saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama yang disebut dengan metode at-tahqiq, kemudian kedua at-tadwir, dan ketiga al-hadl atau at-tahdir. Bacaan pertama atau at-tahqiq adalah bacaan dengan cara tempo lambat. Tentunya dengan ukuran panjang pendeknya secara seimbang. Yang ukuran lambat ini atau cara lambat ini, cara at-tahqiq, itu sering disebut dengan metode mujawad, atau sering kita dengarkan di lantunan-lantunan ayat suci yang berirama atau memiliki seni baca. Baik, kita masuk kepada contohnya. Mari kita simak contoh berikut bacaan at-tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Itulah sebagian contoh terkait dengan bacaan yang disebut dengan at-tahqiq. Sering disebut juga dengan bacaan mujawad. Intinya bacaan dengan sesantai-santainya. Yang kedua, at-tadwir. Ini bacaan dengan tempo sedang. Harus diingat juga dengan ukuran panjang pendeknya yang seimbang. Sering dikenal dengan at-tartil atau murattal. Walaupun sebetulnya at-tartil dan murattal ini tidak hanya tertuju dengan bacaan dengan kategori yang sedang ini,
At-tartil dan murotal ada maksud lain sebetulnya kalau dihubungkan dengan firman Allah. Ini penjelasannya di slide berikutnya pada kesempatan kali ini. Baik, contoh bacaan at-tadwir saya akan bawakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itulah kira-kira cara atau metode bacaan yang disebut dengan at-tadwir. Yang terakhir adalah al-hadr atau juga disebut tahdir. Ini bacaan yang dengan tempo cepat. Tapi syaratnya harus hati-hati. Sehingga tidak boleh ada bacaan yang cacat. Misalnya membuang huruf, kemudian mengganti harokat. Ini tidak boleh. Karena kita terikat dengan pembahasan di episode yang lalu terkait dengan al-lahn, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini juga penting harus diperhatikan. Sehingga kita tidak boleh membaca Al-Quran salah-salah walaupun dengan bacaan tempo cepat. Para pecinta kalam suci, mari kita simak contoh berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Kira-kira contohnya seperti itu. Dan mungkin antum semua bisa mempertimbangkan seberapa kecepatan, seberapa sedang, seberapa santai ketika antum semua membaca Al-Quran. Ketika bacaan ini, baik at-tahqiq maupun at-tadwir dan al-hadar, akan disebut bacaan tartil sebagaimana yang dimaksud dengan firman Allah. Kalau bacaannya benar, kalau bacaannya baik menurut kaidah tajwid. Jadi kalau bacaannya tidak melanggar kaidah tajwid, apakah itu dibaca dengan lambat atau dengan sedang, begitu pula cepat, sepanjang bacaannya baik dan benar, ini disebut at-tartil sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Bukan jadi ukuran lambat, sedang, cepatnya, tapi benarnya. Yang jadi ukurannya itu benarnya sesuai kaidah ilmu tajwid. Maka disinilah pentingnya kita belajar tajwid. Atau sebaliknya misalnya, walaupun dibaca dengan lambat, tapi bacaannya salah-salah, itu bukan tartil. Melainkan bacaan yang tidak diharapkan oleh ulama ahli tajwid, tidak direkomendasikan oleh ulama ahli tajwid, dan tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, kendati bacaan Al-Qurannya dengan tempo lambat, pelan-pelan misalnya,
tapi salah-salah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempelajari tajwid lebih dalam. Oke sahabat semua, insyaallah kita berjumpa di episode berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.